Kalau anak pang itu ya mencerminkan pemberontakan, mencerminkan kebebasan lah, mencerminkan kebebasan. Kalau anak pang sendiri sih ya maunya kebebasan sih, jadi kebebasan berekspresi, kebebasan bermusik. Ya kalau bangun kalau main gitu main main nyanyinya yang nggak enak-enak lah gitu dia didengar sama ibu mah gitu ya gitu, tapi udah dia itunya gitu hobinya gitu. Napang sebuah komunitas yang mungkin bukan anak-anak brutal, bukan anak-anak sampah, bukan anak-anak gembel, tapi menurut saya pribadi pang itu sebuah kebebasan dan semua orang bisa mengekspresikan sebuah kebebasan di dalam dunia pang. Saya sih nggak suka ya nggak suka gitu, saya nggak ada juga ya keluarga yang ikut-ikutan kayak gitu, punya adik laki-laki juga enggak sama anti gitu, punya suami juga kadang sebel kalau ngelihat di jalan-jalan kayak gitu, di jalan-jalan kayak gitu kadang suka sebel gitu. Kenapa sih ya, apa-apaan sih kalau menurut kita kan kebanyakannya kan negatif ya, yang kalau kayak gitu pasti pikiran orang lain juga kan negatif. Jadi kita juga ya mikirnya negatif, ngapain juga lah, cobalah yang positif atau apa gitu. Yang kayak gitu dari dulu sih nggak suka. Sukanya ikut-ikutan, jadi kadang-kadang suka bawa anak. Kalau misalkan ke tempat-tempat festival-festival gitu, kalau nggak ada band-band pang gitu, kadang-kadang suka bawa anak, jadi seneng soalnya suka ikutan gabung sama anak-anak pang yang lainnya. Dukanya paling setiap orang biasanya suka nilai negatif ya, apalagi kan saya cewek, udah berkeluarga, udah punya anak pula, jadi pandangan orang biasanya suka pada jelek-jelek, apalagi tetangga-tetangga sekitar. Kadang-kadang suka sedih, sakit hati juga ya, kadang-kadang suka orang nilainya ke teteh negatif, yang jelek-jelek, cuman teteh menyikapinya hidup saya, jadi nggak usah lah mikirin kata orang lain. Jadi apa yang saya lakuin selama nggak ngerugiin orang lain, selama positif, jalanin aja. Ya biasanya di sini suka bilangnya ya nggak apa-apa lah kan, beda ya hidup di sama hidup mereka. Mungkin hidup mereka emang udah terbiasanya diam di rumah ngurus anak-anaknya sama suaminya udah gitu. Cuma kan di sisi lain kan Desi juga punya punya hobi masing-masing kan, punya Desi hobi sih sama musik-musik pang, sama anak-anak pang juga. Jadi ya Desi harus ikutin hobi-hobi Desi juga. Jadi ya tapi kan Desi biasanya kalau nonton kayak gitu cuman seputar nonton suami aja, nggak ikut-ikutan kayak orang urak-urakan minum-minuman atau ngerokok, enggak. Desi cuman sepintas lihat suami Desi mentas, ya udah pulang. Yakininnya bahwa orang-orang sholat, kita juga ikutan sholat juga, jadi nggak yang disebut anak pang urak-urakan, enggak semuanya. Jadi kita juga masih di batas normal ya. Ada itu juga yang bilang gitu ya, jangan pang gitu, tapi nggak dianggap gitu sama ibu, yang itu udah tradisi dia ya gitu. Ya masing-masing aja sih kalau hidup, mereka saya kan masing-masing lah ya. Ada yang nggak suka, kalau nggak suka lah lihat saya urakan gitu, tapi ada juga yang ngedukung, support gitu, yang mandangnya gitu sih.
Kalau suaminya sih Heri nggak pernah, jarang bergaul ya sama tetangga, nggak pernah ngomong gitu. Paling kalau ditanya ngomong, kalau enggak ya lurus aja kayak orang nggak kenal gitu. Tapi kalau Desinya mah biasa, cuman mereka kan kalau siang nggak pernah ada di rumah, dua-duanya kerja, anaknya dititipin sama ibunya gitu. Jadi paling ketemu kalau malam, itu juga kalau ngobrol suka sama Desinya aja. Kalau Harry sih ketemu cuman diam aja, walaupun ya sama temannya bergaul, tapi kalau sama kita sama tetangga jarang ngomong gitu. Kalau Desinya sih biasa. Kalau menurut saya, kalau sehari-hari ya dia orangnya baik, ya tanggung jawab lah gitu sama kerjaannya. Kalau ya di luar kerjaannya saya nggak tahu gitu, cuman ya kalau di dalam kerjaan ya dia baik orangnya, punya tanggung jawab yang besar gitu sama kerjaannya. Dua macam ya, ada yang negatif ada yang positif gitu. Yang negatifnya ya itu yang di jalan-jalan kayak gitu, itu negatif. Kalau yang positifnya ya kayak Heri gitu kan, dia walaupun anak bang tapi selama dia kerja ya dia ada tanggung jawabnya. Ya dia apa ya, musisi ya, kalau dibilang musisi itu gitu. Sederhana tapi royal gitu sama teman-temannya. Apa ya, pokoknya mah sampai saya mah keluarga dia perfect lah buat teman-temannya. Dia kalau misalkan ada keluhan apa-apa bisa apa nanya ke apa namanya teh, nanya-nanya lah gimana solusinya, sama dia dikasih tahu. Dia kan lebih tua dari kami. Banjara Aceh Banjara Aceh Banjara Aceh Banjara Aceh. Paling pertama bangun tidur ngurusin anak dulu, terus udah ngurusin anak, ngurusin suami juga yang mau pergi kerja. Kerjanya udah swasta di perusahaan parabola dunia ya, parabola internasional gitu, di bagian gudang. Biasanya suka bersih-bersih remote, kalau enggak ganti apa ya, ganti remote yang bekas ke yang baru gitu. Jadi bagian gudang lah. Kalau hari-hari biasa, hari-hari kerja tentu juga ikutan kerja juga. Kerjanya seputar ya ngejahit gitu lah ya, seputar ngejahit. Terus juga ngejahit baju-baju biasa, nggak baju-baju buat ke toko-toko. Jadi kalau misalnya ada yang pesen baru dijahitin gitu. Udah pulang kerja ngambil anak, pulang lagi ke rumah baru nyiapin buat pulang kerja suami aja, gitu aja. Pertamanya kan kita pacarnya udah lama, dari mulai sekolah kelas 1 SMA kita udah disetujui, udah keluar sekolah, terus Desi kerja. Nah dari mulai kerja baru kenal dunia punk dia, jadi baru suka gabung sama anak-anak punk, terus lihat band-band punk yang lain gitu ya. Kalau ada festival punk suka ikut nonton juga. Lama-lama suka bikin band juga, bikin band. Nah dari situ orang tua Desi kan baru tahu dia anak punk ya kan, setelah berapa tahun pacaran bukan anak punk, tapi setelahnya baru jadi anak punk. Jadi Mama Desi, keluarga Desi ya mau digimanain lagi, orang dia kan dulunya emang bukan anak punk juga, sekarang bergaulnya ke dunia punk. Jadi Mama Desi sempat bilang juga ke Desi, kenapa mau, katanya teh. Ya cuman kan suami Desi nunjukin ke orang tua Desinya baik di mata orang tua Desi, sopan, baik, nggak pernah banyak ngomong. Jadi Mama Desi juga sebenarnya belum pernah lihat, belum pernah tahu kalau suami Desi main gitu ya pakai setelan anak pang, belum pernah lihat, sampai sekarang belum pernah lihat.
kecuali orang tua suami. Keluarga-keluarga dari suami udah pada tahu, udah pada lihat. Cuman dengar-dengar dari tetangga aja, Bu itu loh menantunya ya pakaiannya kayak gitu katanya teh. Cuman mama di sini nanggapinnya, ya biarin lah, yang penting di batas positif, nggak kayak orang lain katanya teh. Selagi dia masih bisa ngurus keluarganya, masih dia masih jadi ya suami yang bertanggung jawab, ya udah nggak apa-apa. Toh selama ini kan nggak pernah masuk ke garis kriminal gitu kan, belum pernah. Sebelum menikah sih ya sering-sering gitu, cuman waktu udah menikah mungkin juga nggak dibatasi waktunya buat ikut-ikutan touring atau misalkan ikut-ikutan ke festival-festival pang, nggak terbatas. Jadi walaupun udah punya anak, kadang-kadang harusnya suka dibawa, nggak kadang-kadang sih pasti ikut dibawa. Dulu waktu mungkin dari bayi, dari 0 bulan sampai 1 tahun nggak pernah ikut, nggak terlalu ikut. Waktu dari 1 tahun udah bisa, udah ngerti. Jadi ayahnya pengen ngenalin ke anaknya, ini dunia ayah, ini dunia ibu. Jadi kadang-kadang sekarang udah tahu Bu itu rambut A ke atas kayak gitu. Jadi dia udah tahu, udah ngerti. Kalau dikasih lagu-lagu juga udah ngerti. Ya, nyontohin yang baik lah kalau ke anak, jangan sampai anak juga kan nggak mau seperti bapaknya gitu. Ibu mah ya bahagia aja gitu, anaknya yang benar-benar baik gitu, mau apa aja ibu senang gitu. Kedepannya buat keluarga ya mungkin bisa jadi, pengennya sih ya kan, karena teteh kan keluarganya keluarga anak-anak pang juga, jadi pengennya nggak direndahin sama masyarakat juga, nggak dipandang negatif sama orang-orang. Jadi orang bisa mandangnya baik dari sisinya juga, dari semua sisi ya. Walaupun Desi anak pang kan, Desi masih bisa ngurus pekerjaan rumah, masih bisa ngurus suami, masih bisa ngurus anak Desi gitu. Cuman kalau untuk pangnya sih ya semoga ya biar suami Desi bisa sukses, bisa eksis terus. Pero boy katinas, tukang mau kaduin, kudu lagi dibuhi, anjing, goblok.